Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam. Tolong buka kamera saudaraku. Boleh on-cam saja. Bagaimana? On-cam saja. Ya silakan open kamera kalau bisa. Silakan. Saya lagi kegelapan ini. Kamu ada dalam kegelapan? Iya. Walah saudaraku. Padahal Tuhan Yesus berfirman, Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan tinggal dalam kegelapan, melainkan ada dalam terang hidup, saudaraku. Ya, silakan. Saya mau bertanya tentang Tuhan Yesus. Bahwasanya kan Tuhan Yesus ini Dia yang maha kuasa dan maha segalanya. Itu dari menurut Mbak Mika kan? Bukan menurut saya, saudaraku, tapi memang itulah faktanya. Nah, menurut kitabnya kan? Itu fakta yang Iya. terjadi. Memang Tuhan Yesus itu maha kuasa, saudaraku Muhashim. Jadi saya mau bertanya. Iya, silakan. Kalau saya minta dijelaskan bahwasanya pengakuan Tuhan Yesus itu bahwa Dia Tuhan, tunjukkan satu ayat bahwa Dia itu Tuhan. Oke, satu ayat ya. Di ayat apa Dia pernah mengaku Dia Tuhan? Wahyu 1 ayat 8. Dia adalah Alfa dan Omega, yang ada dan yang ada, yang maha kuasa. Firman Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Kamu tahu kan yang awal dan akhir itu hanya Allah itu sendiri, bukan? Nah, Tuhan harus mengaku dialah yang awal dan akhir. Dialah yang mengutus nabi-nabi. Matius 23 ayat 34. Tuhan Yesus berfirman, aku mengutus nabi-nabi, para ahli kitab, dan orang-orang bijaksana. Tuhan Yesus juga yang mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku. Bukti apa lagi yang kamu sangkal, saudaraku? Dia adalah Tuhan Allah yang sejati. Makanya hanya Tuhan Yesus yang bisa membangkitkan orang mati. Para rasul bisa membangkitkan orang mati. Mereka membangkitkan, menyembuhkan orang sakit. Itu dalam nama Tuhan Yesus, saudaraku. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 9, di situ waktu Rasul Petrus melakukan mujizat dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah Tuhan yang sejati, yang maha kuasa, saudaraku. Sebab Tuhan-Tuhan palsu, Allah-Allah palsu nggak bisa membangkitkan orang mati. Karena bukan dia pemilik kehidupan. Tetapi Adonai Yeshua HaMashiach adalah Yod-Heh-Vav Elohim itu sendiri berfirman. Ulangan 32:39. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Mujizat Tuhan itu nyata, kekal abadi selama-lamanya. Nah, seperti itu, saudaraku Muhashim. Terima kasih saudaraku sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu ya. Tepuk tangan buat Muhashim yang cakap dan manis. Ya, selamat malam Bang Dani Ahmad. Selamat malam Kak Mikana. Ya, silakan. Salam kebajikan. Ya, salam kebajikan. Silakan Abang Dani, ada yang mau ditanyakan? Oke Kak, selamat malam Kak. Saya ingin bertanya Kak, perihal Tuhan Yesus. Ya, apakah Tuhan Yesus ini beranak dan diberanakan Kak? Tuhan Yesus itu tidak beranak. Tetapi ketika ada kata diperanakkan di dalam Alkitab, bukan berarti Allah itu beranak secara harafiah. Ketika roh Allah datang ke dunia,
menyatakan diri dalam rupa seorang hamba, bukan berarti Allah itu beranak. Kenapa disebut Yesus Kristus adalah anak Allah? Karena yang datang itu adalah Allah. Begitu, Abang. Itu tercangkum atau tertuang di kitab apa ya, Kak ya? Ya, di Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Filipi Iya, 2 Filipi ayat 6 dan 8 itu bunyinya bagaimana ya? Oke. Yang walaupun dalam rupa Allah artinya wujud Allah itu sendiri, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kemudian di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Tuhan Yesus adalah Sang Firman, Dia adalah terang manusia, Dialah yang menciptakan segala sesuatu, Dialah yang menjadikan dunia. Ia datang kepada milik kepunyaannya, dan Sang Firman itu telah menjadi daging, yaitu datang tadi menjadi seorang hamba. Hanya selama 33 tahun Tuhan Yesus itu menjadi seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Hanya 33 tahun. Makanya ketika Tuhan menyatakan aku akan kembali kepada Bapakku dan Bapamu, itu artinya dia kembali kepada hakikatnya yang adalah Allah itu sendiri, Bapa itu sendiri yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Cukup. Besok bisa dilanjut lagi ya, Kak ya. Ya, terima kasih Abang Dani sudah bertanya. Adonai Yeshua HaMashiach memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Bang Dani yang cakap dan manis. Terima kasih. Ya, sama-sama Abang. Selamat malam Maulana. Selamat malam. Ya, silakan saudaraku bisa buka kamera dulu. Ya. Jadi Kak, di sini saya mau bertanya Kak. Ya, silakan Abang, silakan. Saya dari kemarin-kemarin itu nonton live-nya dari Kamikana. Kamikana pernah berbicara bahwasanya Bunda Maria itu sudah di surga ya? Betul? Iya Bang, betul-betul. Yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah ada dalil bahwasanya Bunda Maria itu telah di surga? Oke. Jadi gini, kenapa saya katakan di surga? Karena Tuhan menyatakan di Matius 16 ayat 18. Sorry, saya mute dulu ya. Tuhan menyatakan, aku akan mendirikan gerejaku atau umatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, Bunda Maria itu kan wanita yang terpilih sebagai wadah kedatangan Mesias. Sebagai wanita yang menggenapi nubuatan di Kejadian 3 ayat 15 ya, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Kepala si ular itu artinya iblis, ya, kutuk kematian. Nah, ya tak mungkinlah Bunda Maria itu ada di alam maut. Alam maut itu kan neraka, seperti neraka ya, tapi neraka sesungguhnya itu adalah lautan api dan belerang. Karena Tuhan Yesus sudah menyatakan bahwa umatnya, termasuk Bunda Maria itu, tidak akan ada dalam alam maut, tetapi ada di surga. Itu dalilnya saudaraku. Pokoknya semua gerejanya Tuhan Yesus, umatnya Tuhan Yesus itu ada di surga. Makanya kami tidak perlu mendoakan Bunda Maria supaya masuk surga. Ya silakan buka mikrofonnya. Itu di surah apa ya Kak? Matius 16 ayat 18. Oh iya. Ya, ada lagi saudaraku?
Itu saja, Kak. Ya, ya, makasih saudaraku sudah bertanya. Ya, Adonai Yesus Hamasi yang memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Maulana yang cakep dan manis. Oh, ya selamat malam Bang Herman. Ya, ini panggil Kak apa kakak ya? Ya, terserah dirimu saja, silakan. Ya, saya mau bertanya nih Kak. Ada gini kan, di perjanjian lama dan perjanjian baru ini kok ada bedanya nih antara Yohanes dengan Paulus ini? Mana yang bisa diikuti dua-duanya? Bagaimana? Kan ada perbedaannya. Apa itu perbedaannya? Kan di antara Yohanes dengan Paulus ini kan ada perbedaan di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Setiap saya ada lihat itu mesti ada perbedaannya. Iya, perbedaannya apa? Kalau di mana itu ya? Yang jelas ada itu perbedaannya. Yang jelas ada, ya tunjukkan aja ayatnya di mana Yohanes dan Rasul Paulus itu berbeda. Oh gini aja, saya mau nanya yang lain ya. Boleh kan Kak? Ya boleh. Yang lain. Kalau Bunda Maria itu diciptakan kan? Iya, Tuhan yang menciptakan. Dia nggak kawin? Bunda Maria? Ah. Ada suaminya Yusuf. Oh Yusuf. Iya. Oh gitu ya. Oh baru kali ini saya dengar dia kawin berarti ya? Iya, tetapi ketika Tuhan Yesus berkenosis, hadir di dalam rahim Bunda Maria, ntar saya mute dulu ya, berisik kali di situ saudaraku. Hadir dalam rahim Bunda Maria, itu Bunda Maria masih perawan. Tetapi waktu itu Bunda Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Nah makanya ketika Bunda Maria itu sudah mengandung, Yusuf ini awal-awal curiga. Loh, kok Maria ini sudah mengandung ya? Kan aku belum tidur sama dia. Sehingga ada niatnya Yusuf ini meninggalkan Bunda Maria secara diam-diam. Tetapi malaikat menyampaikan kepada Yusuf di Matius 1 ayat 18-25, jangan kau tinggalkan Maria, ia mengandung dari Roh Kudus. Dan hendaklah engkau menamakan Maria ini akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sehingga Yusuf ini percaya dan dia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Tuhan Yesus lahir. Jadi dia tetap perawan sampai Tuhan Yesus lahir. Makanya waktu Maria mengandung bayi Yesus, Maria ini punya suami namanya Yusuf. Kenapa? Untuk menghindari hukum rajam. Karena apabila seorang perempuan mengandung, ya, walaupun karena memang yang tahu waktu itu bahwa Maria ini mengandung dari Roh Kudus kan hanya Maria, Tuhan dan malaikat. Baru kemudian Yusuf. Nah, orang Yahudi kan belum tahu nih. Yang penting kalau dilihat mereka ada seorang perempuan mengandung tanpa ada suami, yang dianggap mereka itu berzina. Jadi dia harus dirajam sampai mati. Nah, untuk menghindari hukum rajam, jadi Tuhan Yesus itu yang adalah Elohim itu sendiri menyuruh agar jangan Yusuf meninggalkan Maria, gitu saudaraku. Ya, silakan buka mikrofon. Oh, berarti setelah setelah Yesus lahir, dia punya adik juga Kak? Punya adik apa gimana? Enggak ada ditulis dalam Alkitab. Oh, enggak ada. Berarti itu aja ceritanya. Iya, karena Alkitab itu menuliskan tentang Tuhan Yesus. Tentang Tuhan Yesus ya. Iya. Oh, berarti bapaknya Yusuf. Berarti bukan bapaknya ya? Itu ayahnya secara hukum saja, bukan secara biologis, karena Tuhan Yesus itu datang ke dunia. Aduh, berisik ya Bang. Ya, jadi Tuhan Yesus itu kan Allah itu sendiri yang datang ke dunia melalui Bunda Maria. Jadi Yusuf itu hanya ayahnya secara hukum saja supaya ya menghindari hukum rajam tadi Bunda Maria itu. Seperti itu Bang. Oke, buka mikrofonnya. Kenapa di situ berisik, Bang?
Nah, satu lagi nih Mbak Mekana, boleh ya? Iya, silakan. Sebentar ya, aku ke kamar mandi dulu ya. Oke. No problem. Berarti gak punya adik ya? Oke Kak, sudah oke? Oke, silakan. Silakan. Pertanyaannya apa? Oke ya. Saya mau tanya kan ada namanya Nabi Elia, apa itu kan dia bisa hidupkan orang mati juga. Terus yang hidupkan dia kehendak Yesus apa kehendak Elia sendiri itu, Pak? Iya, di kitab. Di situ kenapa berisik, Bang? Abang lagi hidupin TV ya? Matikan dulu lah. Iya, ya. Oke, siap. Oke ya. Kan Nabi Elia juga tahu. bisa hidupkan orang mati. Lepas itu kehendak dia sendiri apa kehendak Yesus itu yang menolong ke apa itu? Yesus, salam. Coba Oke. jelaskan dulu. Ya, bentar ya, Bang. Saya mute dulu, agak berisik di situ. Memang betul ya di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 bahwa Nabi Elia membangkitkan anak janda di Sarfat. Nah, siapa yang memberikan kuasa kepada Nabi Elia? Yaitu Yod-Heh-Vaveh Elohim. Di mana Yod-Heh-Vaveh Elohim itu adalah Tuhan Yesus. Karena Yod-Heh-Vaveh itulah yang datang ke dunia yang namanya Yesus Kristus. Gitu. Silakan. Ya, ada lagi nih. Kok bisa ya dipanggil Yesus itu 3, Roh Kudus dengan apa itu? Coba jelaskan dulu. Oke, bentar. Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Ya itu. Kan ada, saya lihat itu pendeta ada yang debat itu kan. Dia bilang yang 3 ini nggak bisa dipisahkan. Andai kan satu yang dipisahkan berarti Tuhan Yesus nggak ada apa-apanya. Itu saya dengar debatnya siapa itu. Saya pernah dengar. Oke, bentar ya. Kita coba ya, saya tahu ini. Gimit dulu. Jadi itu bukan 3, Abang. Kita harus kembali ke Alkitab, yaitu Kredo Iman Israel ya. Yang tertulis di Ulangan 6 ayat 4. Bahwa firman Tuhan tertulis, Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu ya, Yod-Heh-Vaveh itu Elohim kita, Yod-Heh-Vaveh itu Esa. Nah, ditegaskan lagi di Yudas 1 ayat 25, Allah yang Esa, juru selamat kita, Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan, hormat, dan kuasa dari segala abad sampai selama-lamanya. Amin. Jadi tidak ada di situ 3. Bapa, Putra, Roh Kudus itu bukan membicarakan tentang jumlah. Tetapi itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, siapakah Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Di mana orang Israel kan memanggil Elohimnya atau Yod-Heh-Vaveh itu kan Bapa. Nah, Bapa itulah yang datang ke dunia. Karena Bapa itu adalah Sang Firman. Ya, dialah Elohim itu sendiri. Makanya, Yod-Heh-Vaveh atau Bapa sudah berfirman di Yesaya 43 ayat 10-13. Ketika dia datang menjadi hamba, Yod-Heh-Vaveh atau Bapa sudah menyatakan, aku tetap dia. Akulah Yod-Heh-Vaveh, tidak ada sang juru selamat selain aku. Makanya ketika dia datang ke dunia,
para malaikat menyatakan di Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sehingga Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 17 ayat 6 sampai 12, nama Bapa telah dinyatakan kepada semua orang yang telah diberikan kepada Yeshua HaMasiah. Jadi nama Bapa itu telah dinyatakan kepada dunia yang namanya adalah Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus. Makanya Tuhan menyatakan, Yohanes 14 ayat 7 dan 9, barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Kemudian Yohanes 8 ayat 24, Tuhan Yesus bersabda, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Yaitu Bapa. Karena di Yohanes 8 itu, di situ menjelaskan tentang Bapa, ya. Kemudian, siapakah anak? Tadi di Matius 1 ayat 21 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia datang ke dunia menjadi anak Allah atau anak manusia yang namanya Yeshua HaMasiah. Nah, Roh Kudus siapa? Tuhan menyatakan di Yohanes pasal 14 sampai 16 yang berbicara tentang Roh Kudus atau Roh Penghibur, Roh Kebenaran. Tuhan menyatakan dia mengutus Roh Kudus di dalam namanya. Makanya ketika Tuhan Yesus memerintahkan kepada para rasul di Matius 28 ayat 19 sampai 20, pergi beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, kenapa para rasul itu membaptis semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena para rasul tahu siapa nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebab Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bukan nama, tapi itu sebutan. Nah, itulah kenapa para rasul itu membaptis semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu satu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adonai Yeshua HaMasiah. Nah, gitu saudaraku, Bang Herman. Sudah paham saudaraku? Masih ada waktu nggak? Satu lagi nih. Ya, silakan saudaraku, silakan. Kan Yesus bukan mati ya, disalib itu kan, terus dia nunggu bangkitnya itu kenapa mesti 3 hari? Kenapa enggak langsung bangkit gitu? Ah, itu iya. Ya, coba. Apa itu? Kenapa dia nunggu harus 3 hari? Kenapa enggak langsung? Dia kan apa namanya? Power apa ya? Dia kan orang paling kuat. Iya, kenapa tahu. nunggu 3 hari? Ayo. Coba iya. Jadi gini saudaraku, kenapa Tuhan Yesus dia mati 3 hari 3 malam? Karena juga memang menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama bahwa Sang Mesias itu mengalami kematian 3 hari 3 malam ya. Pada hari ketiga dia bangkit. Kemudian juga untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu dia itu betul-betul mati selama 3 hari 3 malam. Karena kalau hanya mati dalam hari ini besoknya bangkit bisa dikatakan pingsan ya kan, atau hanya koma gitu kan. Kalau 3 hari 3 malam itu dinyatakan dia benar-benar mati, bukan pingsan, bukan koma. Makanya 3 hari 3 malam saudaraku. Dan juga untuk menyatakan bahwa dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang dia bisa bangkit dari kematian. Makanya Tuhan Yesus bersabda dengan jelas di Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Wow, haleluya, haleluya. Ya, seperti itu saudaraku Herman. Oke, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama saudaraku. Adonai Yeshua HaMasiah memberkatimu dan mengasihimu ya. Tepuk tangan buat Herman yang cakap dan manis. Yo, selamat malam. Ya, selamat malam. Saudara-saudara sekalian, di video yang sudah kita lihat bersama-sama barusan ini ada beberapa pertanyaan mengenai di ayat mana dalam Alkitab tentang pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan. Apakah Yesus itu beranak dan diperanakan? Apakah ada dalil bahwa Bunda Maria sudah di surga? Apakah Bunda Maria itu diciptakan? Apakah Yesus punya saudara kandung? Ya, itulah bermacam-macam pertanyaan yang ada yang ditanyakan oleh semua orang yang terutama non-Kristen dan semuanya dijelaskan berdasarkan iman. Kekristenan dari Mihana dan bagi orang awam itu memang ajaran Kristen itu dikatakan tidak masuk logika dan sulit diterima oleh akal sehat, tetapi memang begitulah iman dari orang Kristen dan kita semua harus menghormatinya.
Coba silahkan para penonton menilai sendiri, dan jangan lupa untuk menuliskan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Wahyu 1:8, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1, lihat perikopnya di ayat 17-18. Matius pukul 23:34 Sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan, yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Wahyu pukul 22:16, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Ulangan 32:39 Lihatlah sekarang, bahwa akulah dia. Tidak ada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Filipi 2, lihat perikopnya di ayat 6-8. Yohanes 1, lihat perikopnya di ayat 1-14. Matius pukul 16:18 Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kejadian pukul 3:15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yudas pukul 1:25 Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes pukul 11:25 Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.